mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong, silakan data-data yang mencengangkan itu. Baik, saya akan memulai dari hal yang sederhana. Survei saya menunjukkan, pertama, tidak ada pembantu yang tidak punya majikan. Anda harus tahu itu. Anda tahu bedanya anggota legislatif yang sudah dan belum? Caleg dengan dewan gitu. Nah, Anda tahu bedanya? Tahu saya, kenapa? Baguslah. Dari pembantu yang saya survei, ya, saya akan ungkapkan ini. Pembantu yang bekerja kurang dari 2 bulan, berarti dia tidak betah. Ini hasil survei saya pertama. Iya, 2 bulan, berarti nggak betah. Pembantu rumah tangga yang tahan lebih dari 10 tahun, berarti dia betah. Terus berikutnya, PRT yang bekerja kurang dari 5 tahun, berarti dia tidak lebih dari 10 tahun. Wow! Wow! Ini jarang orang menemukan fakta seperti ini. Iya, saya kaget. Nah itulah. Dapat dari mana faktanya? Dari survei saya. Survei saya. Surveinya. Kang, interupsi Kang. Iya. Mau gabung sama kita mungkin? Sini. Silakan. Sini. Sebentar. Gabung dong Kang. Fitrop, maaf saya nggak bisa gabung. Oh, enggak apa-apa, calon tuh. Siap, Ayo, yuk. sini. Siap. Yuk. 1, 2, 3. Wow, aku tercengang. Terima kasih. Iya. Anda tahu, ini saya mungkin bagi yang muda nggak tahu ya, yang seusia saya, tahun 60-an. Maaf. Gimana Pak? Mungkin bagi yang muda, yang mungkin banyak yang nggak tahu fakta ini, seusia saya. Gitu, iya. Kan? Krakatau aja dia yang ledakin tuh 60 berapa? Ini kadang-kadang komen ini lebay. Lebay kenapa bener? Ya oke lah, Anda menganggap saya tahu banyak hal, tapi kan nggak mungkin saya meledakkan Krakatau, Pak. Iya. Emang yang meledakkan Krakatau siapa pada saat itu? Bapak lah. Oh bapak. Bapak saya. Oh bapak. Iya. Yang di Mauspati, yang Angkatan Udara. Iya. Cuma nggak bisa terbang. Angkatan laut berenang, angkatan darat bisa. Kayaknya saya pernah dengar itu tadi juga. Iya. Nah makanya itu tapi selalu kau banggakan, tapi tidak ada buktinya bisa terbang. Ya biasa aja, careless. Ini kan fakta yang nggak harus. Kenapa Fitrop? Kayaknya kalau saya ngomong itu emang saya nggak pantas bicara seperti itu. Bukan, sebenarnya kalau dibilang nggak pantas sih enggak, cuma lebih ke nggak layak aja. Oke. Ini fakta yang saya angkat. Tahun 60-an, 1960-an sampai tahun 80 awal. Itu negeri jiran Malaysia itu import tenaga pengajar dari Indonesia. Iya itu. Anda tahu fakta itu? Tahu, Soko. Itu fakta yang sesungguhnya. Tapi tahun 90 ke atas sampai sekarang itu mulai bergeser. Mereka hanya import pembantu rumah tangga dari negara kita. Itu mereka banyak menganggap bahwa kualitas kita yang menurun. Saya sebagai bangsa Indonesia, warga yang bermartabat, saya mengatakan itu bukan kualitas bangsa kita yang turun. Tapi selera negeri jiran yang turun. Dulu selera mereka guru, sekarang cuma pembantu. Iya betul ya. Untuk menaikkan derajat kita perlu itu. Kualitas kita tidak ada yang salah. Iya betul. Tidak ada yang turun. Selera mereka yang turun. Itu yang saya tegaskan. Iya betul. Tepuk tangan buat kualitas. Iya. Dan terakhir pada pertemuan internasional ini ya, yang diadakan di Semeru kalau nggak salah. Semeru di mana? Jawa Timur. Emang ini kadang-kadang Indonesia itu menjadi tujuan internasional. Iya. Tapi jangan bilang ke luar negeri kayak tadi. Kaleng kornet. Nah, ini. Susah banget gua bukanya. Ya. Kadang-kadang saya juga heran, kenapa saya bisa mirip siapa-siapa aja gitu ya. Iya. Kaleng kornet lah, plastik apel lah gitu. Iya. Jadi kadang-kadang
itu membuat saya menjadi, apakah saya sehebat itu, gitu ya kan? Bisa menjadi Iya, macam-macam. Tapi intinya apa? Iya. Kita harus tahu Martin Luther King. Woi, itu siapa sih? Kok saya ngomong Martin Luther King yang lain, gitu. Martin Luther King, pemain jazz. Pemain jazz. Nggak, maksudnya saya biar sebut puas. nama itu kok langsung semua gitu. Emang terkenal dia ya? Ya iyalah. Dia terkenal, lu terpleset. Saya hanya pura-pura saja nggak tahu. Saya pengen ngetes, Anda tahu bener nggak? Wah, keren. Martin Luther King itu sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan martabat Iya. sesama manusia, ya kan? Jadi yang tahu di Amerika, Anda tahu Amerika kan? Itu Martin Luther King ada di sana perjuangan. Iya, Diam iya, aja. iya. Diemin aja dia ngomong. Dia nanya, tahu Amerika? Kita diam aja. Emang kalau mereka diam tuh saya jadi nggak tahu gitu. Nggak ada pengaruhnya, Meng. Kamu mau diam atau enggak, saya tetap tahu Amerika itu di mana. Mikir. Percuma Anda diem. Ya. Toh nggak mempengaruhi apa-apa dari saya, ya kan? Ya. Itu rugi Anda. Yang ingin saya perjuangkan ini terakhir di PBB waktu itu saya diminta untuk memberikan proposal. Pengajuan sumbangan untuk pembangunan panti untuk pembantu rumah tangga. Saya pakai minta sumbangan ke PBB lah segala. Saya tembus segala cara Pak untuk memperjuangkan ini Pak. Sekalian kenapa nggak dimasukin aja tuh operasi otak gitu? Nah ini, Anda pikir itu belum? Sudah. Udah ya bagus. Sudah. Ya bagus lah ya. Dia, Makanya, dia. Iya. Dia sebenarnya otaknya bagus, Pak. Cuman waktu tidur ada yang bumbuin. Maaf Pak, kalau misalnya kita operasi usus buntu ada usus buntunya. Iya. Kalau operasi kaki ada kakinya. Nah ini apa yang dioperasi Pak? Kalau mau diajukan operasi otak Pak? Anda ada otaknya? saya tidak berhak menilai diri saya sendiri. Betul. Nanti dikira sombong ya. Iya. Kan? Anda yang harus menilai. Jadi dari Martin Luther King itu hanya perbudakan yang Anda ingin angkat ya, bahwa Ya, itu adalah salah satunya. memperjuangkan hak asasi manusia. Yang sekarang ini terlihat sepertinya adalah perbudakan secara kecil-kecilan ya. Ah, Anda tahu Kuba? Tahu. Tahu Meksiko? Tahu. Tahu Brasil? Tahu. Tahu Korea? Tahu. Ngapain ke Korea jauh banget? Anda serba tahu ya. Dari negara yang saya sebutkan itu, Iya. Anda tahu nggak berapa jumlah tenaga kerja kita di negara-negara itu? Berapa? Nggak ada yang tahu. Ngapain ditanyain? Jadi intinya apa? Saya di simposium internasional kan saya sebagai pemrakarsa selalu Iya. kan. Saya usulkan di negara Afrika, sebagian negara Afrika yang ikut, sebagian negara Eropa yang ikut, dan sebagian negara Asia yang ikut. Pak, kasih duit ngapa 10.000 biar pergi. Bisik Pak. Yang lain masih banyak Pak. Meng, emang lu ganggu saya kok sampai gitu? Lu ganggu saya Pi. Pak, kesannya kayaknya Emang gua ganggu lu gitu Meng, gitu. karena aku nggak merasa terganggu kamu. Ngapain tanya? Lu ganggu gue. Lah, itu kan masalah gue. Ya tapi kan lu ngomongnya di depan orang-orang. Lu dari tadi ngomongin Meksiko, ngomongin Brasil. Nah, supaya Anda tahu. Cuba, tahu dari mana? Lu nggak ngomongin. Tadi udah bener lu udah ngomong Martin Luther King ngomongin Saya perbudakan. dikompres dulu ya. Gue udah mulai mau muji-muji nih, tapi lu makin kesana ngaco lagi. Lu banyak sebentaran, kabel hijau lo ada yang putus tuh. Ini yang terakhir Pak. Terakhir apa? Nggak, kasih ke dia dulu yang terakhir. Saya nanti. Daripada Wah. nggak, saya memberikan ilmu juga percuma kalau nerimanya seperti ini kan? Dari banyak seperti ini, lu nggak memberikan ilmu, lu memberikan masalah. Lah, itu kan masalah gue. Tapi lu ngomong depan orang-orang, kalau lu ngomong sendiri di bawah pohon nggak masalah. Itu ke orang-orang. Meng, Oke lah, coba kasih silakan. kesempatan Pak. Saya Pak, pengen Meng. tahu yang ingin disampaikan apa coba. Komeng, apa yang mau di-share sama kita? Apaan Pak? Tuh kan? Ini Nggak- dia yang masalah Pak. Saya jangan dibawa-bawa dong. Iya enggak ada Ini kan masalah. emang dia. Iya, benar.
Nah, sekarang emang saya si Nelson, Bapak minta share sama saya. Iya benar, kalau gitu salah gua Bang berarti. Komeng, Calontong, udah jangan bertengkar. Kalau Nah. kalian bertengkar nanti aku jadi tercengang. Jangan bertengkar dong. Fitrok, apa Ya, jadi saya yang ditanya. apa yang bisa dipelajarin dari semua yang dikatakan ini? Yang bisa dipelajari itu bahwa dalam waktu 1 jam tuh kita bisa mendapatkan sesuatu yang nihil ya Pak ya. Iya. Dan nihil itu ada. Nihil itu bukan berarti tidak ada. Iya, gitu, Pak. betul. Jadi dari 1 kali 24 jam itu kita bisa dalam 1 jam dalam hidup kita bisa membuang-buang waktu untuk sesuatu yang nihil Pak. Betul. Memang pelit sih, Pak. Moga-moga kita berharap sih sebenarnya bukan kita saja yang di sini nihil, juga saya harap juga pemirsa juga mendapatkan hal yang nihil ya, supaya kita ngerasa kebersamaannya ada. Ya. Saya akan memberikan pesan moral sedikit, boleh nggak? Boleh, silakan. Saya kasih tahu. Silakan. Supaya ini ini pesan tidak- moral ya. Ini pesan moral. Maaf Pak, pesan moral kami boleh di dekat Calontong nggak Pak? Biar enak teriak di kupingnya nanti Pak. Biar jangan nanti Anda akan tercengang kalau dia ngomongnya itu. Kalau iya, ini oke. pesan moral, silakan Nah, pesan ini moralnya. supaya kita tidak terjebak secara fisik ya. Iya. Jangan Anda bangga menjadi majikan. Dan jangan Anda pernah minder kalau Anda hanya sebagai seorang pembantu. Karena yang membuat Anda menjadi majikan dan menjadi pembantu adalah bagaimana Anda bisa berbuat baik pada orang lain. Dan yang dihitung, belum selesai, jangan ditepukin. Ini kagak ngerti nih. Ini moralnya jadi separuh. Jadi moral. Nih dengerin nih dari Mario Tegang. Nah, kalau ini saya ketawa ini Pak. Mario Tegang. Lu tau, iya beneran. Dia tuh kayak Mario Tegang. Lu mau tegang lu sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak Mario Tegang yuk. Coba apa tadi pesan moralnya lagi? Iya, jadi jangan pernah bangga menjadi majikan atau jangan pernah minder jadi pembantu. Iya. Karena nanti pada akhirnya bukan siapa Anda, tetapi apa yang sudah Anda lakukan. Iya, oke. Itu pesan saya. Ya, terima kasih. Notulen, silakan, Kang Maman. Notulennya. Setelah 40 episode Indonesia Lawak Club, baru kali ini selama 1 jam saya tidak mendengar sama sekali orang tertawa. Iya. Yang ada cuma tangis dan air mata karena masalahnya sangat serius. Kemana sih tadi Pak? Orang saya udah emosi banget tadi sama dia. Kondangan kali Bapak tadi kondangan. Tapi kita harus sepakat dulu nih, kita harus sepakat bahwa betul nggak pembantu rumah tangga itu kita harus perlakukan sebagai saudara. Tadi Bapak lagi lihat syuting Safaat ya? Kayaknya salah tempat nih. Oh Pak, mungkin Bapak tadi bergabung dengan 4 teman yang ada di atas sana mungkin Pak. Lampu. Silakan. Ini betul-betul sangat serius, jadi saya Iya. sama sekali tidak dengar tawa. Betul nggak kita sepakat dulu pembantu itu saudara? Iya, betul. Oke. Saking saudaranya kita memberi mereka upah persaudaraan. Ya. Cuma 250.000 sampai 300.000 sebulan. Seharga semangkok bakso sehari. Iya. Dan menurut data gaji pembantu rumah tangga di Indonesia, gaji pembantu di Indonesia itu adalah 250.000 sampai 18.648.000 rupiah. Yang terakhir itu gaji pembantu presiden, gaji menteri. Menurut ILO 2009 ada 50 juta pembantu di dunia, 60% berasal dari Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Vietnam, dan 10 juta dari Indonesia. Yang menyedihkan, 10 juta ini artinya jumlahnya 435 kali jumlah doktor di Indonesia yang cuma 23.000. 435 kali, tetapi nasibnya 50% dari 10 juta itu mengalami perlakuan kekerasan dan pelecehan. Dan DPR sampai sekarang tidak pernah membahas undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga. Itu yang jadi poin yang paling ironi. Dan kuncinya, hasanah banget nih kuncinya. Dulu orang menyebutnya babu, bibi, mbak, Bedinde, mbok, ya. bedinde, pembokat, pembantu. Dan sekarang orang-orang modern menyebut lebih sopan asisten rumah tangga. Padahal kuncinya bukan soal penamaan, tapi soal perlakuan. Pembantu bukan budak, dia manusia, perlakukan dia secara manusiawi.
Moga-moga kata kunci tadi bisa membuat kita merubah sedikit. Mungkin ada yang pernah mengecewakan seperti itu, karena tanpa bantuan mereka kita kadang-kadang juga banyak kerepotannya. Apalagi kalau misalnya di bulan-bulan Ramadan atau hari-hari raya, mereka begitu dibutuhkannya. Satu hal, moga-moga apa yang kita bicarakan ini berguna untuk kita semuanya tentu saja. Dan saya ingin berpesan kepada Anda, saksikan terus ILK sesuka Anda. Senin sampai dengan Jumat jam 9.15 malam hanya di Trans 7. Kita akan berjumpa lagi di ILK yang akan datang.